Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah, murid-murid Abdurrahman Islamic School, kita bisa pembelajaran daring pada hari ini di tengah pandemi corona ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Namun walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di kelas, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan nilai pembelajaran kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar murid-murid? Semoga kita senantiasa sehat walafiat, ya, tetap semangat dalam pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ada yang menarik terutama tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, ya, sampai kapanpun ini akan menjadi isu yang sentral, ya, maupun nanti di jenjang SMA sampai kuliah, mata pelajaran ini masih ada. Terutama saat ini adalah riuh dengan rancangan undang-undang HIP, ya, haluan ideologi Pancasila, yang kontroversial. Nah, seperti apa? Nah, sebelum itu kita akan memberikan pengantar awal, ya, pengantar pembelajaran PPKN, ya, di Abdurrahman Islamic School yang insya Allah Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi dalam belajar PPKN ini, ya, tentu kita ada hal-hal yang perbedaan, ya, dengan sekolah-sekolah lain. Nah, di mana dalam pengantar ini kita akan elaborasi dulu, ya, tentang PPKN ini, ya. Yang pertama itu apa sih itu PPKN? Nah, secara sederhana, ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya, itu suatu pendidikan, ya, untuk upaya penyiapan, ya, bagi generasi muda, murid, ya, atau penerus bangsa untuk dapat menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, ya, serta juga nilai-nilai yang berbasis Pancasila. Untuk apa? Ya, untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam bermasyarakat. Nah, ini menurut Samsuri dalam buku ini di tahun 2011. Ada beberapa kata di sini, ya. Kita lihat di sini ada penyiapan, ya. Kemudian generasi seperti apa yang mau disiapkan, ya. Kemudian penerus bangsa, ya, artinya generasi penerus. Nah, kalau sekarang bukan hanya penerus tapi juga pelurus, ya. Kemudian mempunyai pengetahuan, ya. Nah, kecakapan, cakap, ya. Kemudian nilai-nilai yang berbasis Pancasila. Nah, ini. Itulah, ya, kata-kata penyiapan, ya. Cuma esensinya itu kita menyiapkan generasi seperti apa. Nah, kalau sesuai undang-undang pendidikan kita itu yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Gitu. Punya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ada pengetahuan, ya, fardu ain, fardu kifayah. Itu fardu ain ini adalah pengetahuan tentang nilai-nilai agamanya terlebih dahulu, ya. Biar itu menjadi fondasi untuk pengetahuan umum lainnya. Nah, kecakapan. Nah, kecakapan ini dikenal saat ini adalah 4C, ya. Di abad 21 ini, yang pertama itu, ya, bagaimana bisa critical thinking, kemudian kreatif, ya, kolaborasi, kemudian juga kreatif. Nah, ini. Namun itu berbasiskan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa sih nilai-nilai Pancasila itu? Nah, ada 5 sila. Nah, inilah yang menjadi
kontroversial saat ini, ada undang-undang yang akan mengubah menjadi Trisila, ada yang Ekasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, jelas itu berdasarkan ya akidah Islam, ya tauhid. Nah, artinya kita menyiapkan generasi yang pengetahuan, kecakapan itu berbasiskan nilai-nilai agama yang tidak sekuler. Nah, saat ini banyak muncul sekulerisme, memisahkan antara ya nilai-nilai agama dengan pengetahuan pemerintahan, dipisahkan. Ya, ada yang bilang, oh agama saja, negara saja. Ya, ini kan pandangan yang parsial. Ya, ini perlu kita luruskan. Tidak bisa seperti itu. Artinya agama ini adalah nilai dalam membangun negara. Nah, ya. Nah, kemudian mengapa ya harus belajar PPKN? Nah, mengapa why? Ya. Nah, untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila yang bisa menjadi sumber pengetahuan peserta didik sehingga memiliki kesadaran untuk dapat membangun negara serta juga bangsa. Ini secara umum, ya. Tapi menurut Profesor Naqib Alatas dalam buku Ustaz Dr. Adianus ini menyatakan bahwa ya, cita-cita kita bukan hanya menjadikan orang itu good citizen, tapi good man, manusia yang baik. Kenapa? Karena kalau good citizen, dia belum tentu menjadi good man. Tapi kalau good man, insya Allah akan menjadi good citizen. Contoh, good citizen warga negara yang baik nih, membayar pajak, tapi tidak berzakat. Dia warga negara baik, bayar pajak, tapi tidak sholat misalkan. Tidak bisa. Ya. Tapi kalau good man, insya Allah, ya, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Dia lebih baik, taat, beribadah, ya, sholat, insya Allah akan mencegah dari perbuatan, ya, fahsya dan munkar. Nah ini, nah di Abdurrahab juga pelajar PKN inilah bukan hanya good citizen, tapi good man, membentuk pola. Nah ya, inilah mengapa harus belajar PPKN ini. Nah, ada kata tadi pendidikan Pancasila. Pancasila, nah ini yang akan kita bahas selanjutnya ya. Pancasila ini dirumuskan, tentu sebelum dirumuskan ada proses panjang ya. Sebelum kita merdeka itu ada proses kemerdekaan. Kemudian dirumuskanlah Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah, selama ini sejarah membuktikan bahwa mengkerdilkan, ya, ada yang ditutup-tutupi, ya, peran-peran, ya, terutama peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya peran ulama dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, di dalam buku Api Sejarah, ya, Profesor Ahmad Mansur Suranegara diceritakan bahwa peran ulama sangat besar kontribusinya. Contoh ulamanya adalah ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan resolusi jihadnya, ada Kiai Haji Wahid Hashim yang anggota ya, Panitia 9, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ya, ada Sultan Ageng Tirtayasa, ada Muhammad Natsir, ya, ada Agus Salim dan yang lainnya. Ini adalah peran-peran yang sangat penting. Ya. Syekh Yusuf Al-Makassari ini memimpin 4.000 pasukan ya di dalam buku Dr. Adianus ini. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa peran ulama ini sangat besar kontribusinya di dalam kemerdekaan, ya. Dan perumusan Pancasila sangat besar sekali. Nah, ini nanti akan kita permasalahannya akan kita bahas satu persatu. Nah, apa buktinya? Contohnya saja di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhurnya. Yang sering kita baca di upacara, ya. Ini tentu ya, yang merumuskan ini adalah ulama-ulama yang keilmuannya sangat tinggi, ya. Karena dalam itu pengakuan bahwa selain usaha tapi juga ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah nilai-nilai Islam, ya, diambil dari nilai-nilai Islam. Nah, ini contoh bahwa dari proses kemerdekaan sampai perumusan, ya, konstitusi dan dasar negara Pancasila itu masih berperan sangat besar. Nah, ini yang harus kita jaga, ya, jangan sampai ini di otak-atik, ya. Nah, begitupun bunyi sila-sila Pancasila, ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan nilai-nilai ajaran Islam tentang tauhid, ya. Qul huwallahu ahad,
surah Al-Ikhlas. Sebelumnya ini adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Udah sepakat Udah sepakat. Namanya dulu Piagam Jakarta. Namun di detik-detik akhir di 18 Agustus maka itu dirubah karena ada permintaan kata Muhammad Hatta, ada permintaan dari perwakilan Indonesia Timur, jika tidak diubah maka mereka tidak mau bergabung ke Indonesia. Maka dirubah ketuhanan yang Maha Esa, namun ada nilai-nilai tauhid di sini, Allah Maha Esa. Nah, ini bentuk bahwa negara ini negara berketuhanan. Ini tentu peran ulama dalam merumuskan ini sangat besar sekali. Sila kedua pun begitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab ini adalah perintah yang terkandung dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menghendaki kita berbuat adil dan berbuat kebaikan. Nilai-nilai Islam. Namun uniknya saat ini dicoba untuk diganti menjadi ekasila dan trisila. Dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sangat mendelet nilai-nilai awal dari Pancasila itu sendiri. Nah, ini artinya apa? Peran ulama sangat besar. Mulai dari proses kemerdekaan sampai perumusan dasar negara. Terus mengapa saat ini diotak-atik lagi dalam tanda petik? Nah, inilah peran ulama itu sangat besar dalam proses kemerdekaan maupun di dalam perumusan dasar dan konstitusi negara. Nah, inilah untuk pengantar awal untuk membuka cakrawala berpikir kita, untuk membuka brainstorming kita, worldview kita, bahwa ulama itu sangat berperan. Kalau ada sekarang mengatakan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kita ada jas hijau jangan hilangkan jasa ulama dalam proses meraih kemerdekaan maupun perumusan Pancasila. Nah, diskusi kita, coba antum deskripsikan nilai-nilai Islam yang terkandung pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, apa-apa saja yang terkandung di dalam sila ketiga, keempat, kelima ini. Nah, kita berdiskusi nanti di via Zoom sehingga dapat kita menarik benang merahnya bahwa negara kita didirikan peran kontribusi ulama sangat besar, dan kita sebagai generasi saat ini yang akan menjadi we are future leader di masa depan itu bisa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai tersebut. Nah, itulah pertemuan di awal ini. Terima kasih Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusi di grup WA atau bisa di Zoom meeting, kita bisa bertanya nanti di sana Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.